kembali. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sebelum kami memulai di dalam setiap aktivitas kami, Tuhan mengizinkan kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu, siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman itu menjadi bekal dalam hidup kami, mengingatkan kami, menegur kami, menjadikan hidup kami semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih, kami siap merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang sudah kita siapkan di dalam Kolose 3 ayat 23. Mister ulangi, Kolose yang ketiga ayat 23. Mister akan membacakan buat kita semua. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan melayani manusia. Itu Mister membaca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau Alkitab kita berbunyi begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nah, teman-teman, lebih enak mana? Dilayani seperti tuan, raja, bos, atau melayani yang menyiapkan, menyediakan? Ya, ini pasti kita lebih senang dilayani, karena dilayani itu pasti enak. Tetapi di dalam Matius 20 ayat 28, Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Ketika itu Tuhan menjadi manusia, Dia katakan bahwa seperti manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, luar biasa. Dia Tuhan, Dia Raja. Ketika menjadi manusia, Tuhan memberikan teladan, aku datang untuk melayani. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu melayani Tuhan. Apa sih Mister melayani itu? Melayani itu berarti melibatkan dua pihak, yaitu siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Terus siapa yang melayani? Jelas, setiap ciptaan harus melayani penciptanya, yaitu kita manusia adalah pelayan Tuhan. Dan mengapa kita harus melayani? Karena Yesus telah memberikan teladan bagi kita dalam melayani, yaitu apa? Memberikan dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi pelayanan yang kita lakukan ini adalah merupakan ucapan syukur atau tanda terima kasih atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan, ya, melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dari pelayanan ini adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi bukan melayani supaya saya diberkati, melayani supaya hidup saya lebih berhasil, supaya ya itu bisa jadi, tetapi itu tidak tujuan kita melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan adalah bentuk ucapan syukur kita atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, melayani itu adalah memberi diri menjadi berkat buat orang lain. Jadi melayani tidak sebatas di gereja, tetapi di mana saja kita dapat melayani. Ya, karena melayani sekali lagi adalah jika kita memberikan diri kita menjadi berkat buat orang lain. Kita bisa membantu orang lain, memberikan waktu kepada orang lain, memberikan perhatian kepada adik, kakak, papa, mama, ya. Kemudian bahkan kita juga memang dapat memberikan uang kita kepada orang lain, dan itu disebut juga melayani. Nah, yang kedua, melayani itu adalah anugerah Allah.
menjadi anugerah yang diberikan kepada kita. Jadi Petrus, kalau teman-teman baca dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11, di situ dikatakan jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Wow. Jadi melayani itu anugerah Allah. Ya, tidak semua orang menyadari itu. Yang ketiga, melayani itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan, tanda kita mencintai Tuhan di dalam hidup ini. Makanya Mister ajak, mari kita terlibat di dalam pelayanan, karena pelayanan kan luas. Tidak hanya pelayanan kita harus berkhotbah, menjadi singer, menjadi usher, itu juga pelayanan, tetapi dalam keluarga, dalam sekolah, kita bisa melayani dalam hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih cara melayani. Bagaimana menurut teman-teman? Betul ya, seperti yang sudah Mister bilang ya, melayani itu bisa banyak hal yang dapat kita lakukan. Ya, sekali lagi ya, melayani adalah banyak hal yang dapat kita lakukan. Bukan hanya sekali lagi di gereja, bukan hanya itu saja, tetapi kita bisa mengatakan yang benar dan tidak terlibat dalam perilaku yang jahat, yang dibenci Tuhan. Itu sudah melayani. Kita selalu berkata jujur dan tidak curang nih, di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat kita bermain. Kita dapat melayani dengan cara menghibur teman-teman kita yang sedang sedih, ya, mendoakan teman-teman kita yang sedang dalam masalah. Dan banyak hal yang dapat kita lakukan, yang semuanya seperti Kolose 3 tadi, apapun yang kamu lakukan itu untuk Tuhan. Tapi kita menyadari kadang ada tantangan, ada hambatan ketika kita mau melayani di dalam hidup ini. Ya, kadang salah motivasi, hanya ingin dipuji, ingin dilihat hebat, atau kita melayani hanya yang kita sukai saja, yang itu nggak suka, saya nggak mau, bukan bagian. Atau kita mungkin tantangan kita mungkin kita jadi sombong nih, saya sudah melayani, kemudian merasa paling bisa, paling hebat, paling kaya, paling ganteng, paling cantik, paling keren, wah pokoknya saya sendiri. Kita jadi sombong. Atau mungkin kita justru sebaliknya, kita diajak melayani malah males, ya, aduh karena kurang menarik Mister, saya tidak suka. Atau malah bingung Mister, masih bingung, aduh saya melayani apa Mister, saya nggak bisa apa-apa. No, ada banyak hal yang kita dapat lakukan, dan itu boleh memberkati orang lain, dan itu pun namanya melayani Tuhan. Alkitab mengatakan upah melayani Tuhan itu kehidupan kekal di surga, kebahagiaan yang luar biasa, sukacita yang tiada darahnya, dan umur yang kekal loh. Tidak mati, tidak ada sakit, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Itu upah ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan ukuran di dalam kesuksesan pelayanan itu adalah diukur dengan cara pengorbanan. Bukan berapa uang yang dikumpulkan, tetapi kesuksesan pelayanan itu diukur oleh pengorbanan kita di dalam melayani di dalam kehidupan ini. Dan ingat sekali lagi, tujuan pelayanan kita itu adalah memuliakan Tuhan. Ada banyak cara di Alkitab, ada contoh Tabita atau Dorcas tuh menjahit baju, membagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Atau Jubal, siapa Mister? Jubal itu Kejadian 4 ayat 21, itu bapak semua orang yang memainkan kecapi, seruling, atau istilahnya bapak orang musik yang hebat. Dengan mainan musik itu bisa jadi berkat buat orang lain. Ada anak kecil nih, anak kecil yang memberi bekalnya, ya, 5 roti dan 2 ikan, sehingga orang bisa makan kenyang. Wow, luar biasa ya. Sekali lagi pelayanan itu bukan kita sibuk kesana kemari, melakukan ini, melakukan itu, maka orang menganggap kita melayani. Pelayanan yang terbaik itu adalah memberi dengan segenap hati, melakukan tanpa paksaan, tanpa bersungut-sungut. Kita mengerjakan itu dengan sukacita.
Nah, semua orang ini berharap memperoleh yang terbaik. Tidak semua orang bersedia melakukan yang terbaik. Ya, kalau kita ingin memperoleh yang terbaik dalam hidup ini, mari lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Karena melayani Tuhan itu bersifat kekal loh, luar biasa ya. Jadi melayani Tuhan itu sebenarnya adalah suatu kehormatan nih yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun sayangnya tidak semua orang menyadari. Mari kita mau melayani Tuhan. Kenapa? Melayani adalah prestasi, pencapaian tertinggi dalam kehidupan kita. Karena kita melayani Raja, karena kita melayani Tuhan, karena kita melayani penguasa hidup dan mati ini. Dan kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa yang kita terima serta kehidupan kekal itu diberikan kepada orang yang mau melayani dengan sungguh-sungguh. Ayo teman-teman, mari kita melayani Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Pikiran kita yang baik, perkataan kita yang jadi berkat, tingkah laku kita yang dilihat orang lain, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini untuk firman-Mu. Biarlah kami diizinkan Tuhan untuk mengerti, supaya kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam hidup ini. Di dalam semasa kami, ketika kami di jenjang sekolah SD, kami boleh belajar melayani dengan sungguh-sungguh, dengan pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Mari mampukan kami Tuhan. Kami akan melakukan setiap aktivitas di sepanjang hari ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.